Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa barik alaihi. ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahli. Matiin semua itunya suaranya. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Iku fi ta'dhimil ilmi, nerangake ing dalem mengagungkan ilmu. Wa ahlihi lan ahline ilmu. I'lam ngawur wiyasir. Bi anna talibal ilmi kelawan satuhune pencari ilmu. Iku layanalu ora merkoleh sapa talib al ilma ing ilmu. Wala yantafi'u lan ora dadi manfaat sapa talib bihi kelawan ilmu. Illa bita'zimil ilmi angin kelawan ngagungake ilmu. Wa ahlihi lan ahli ilmu. Wa ta'zimil ustadzi lan ngagungake ustad. Wa tauqirihi lan taukir itu sebenarnya kayak mendewakan gitu, tapi bukan mendewakan ya, menjunjung. Oke. Wa min ta'zimil ilmi lan iku setengah saking ngagungake ilmu. Ta'zimul muallimi utawi ngagungake guru. Wala ngendika sapa Aliyun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ana utawi ingsun iku abduman kaulane wong. Alama kang ngajarake sapa man ing ingsun. Harfan ing sak huruf. Wahidan kang siji. Insya'a lamun kersa sapa man. Ba'a mongko adol sapa man. Wa insya'a lan lamun kersa sapa man. A'toko maka merdekaake sapa man. Wa insya'a lan kersa sapa man. Istaroko mongko ndadekake budak sapa man. Waqad pun syiddu lan temen-temen den nyanyiake sapa ingsun fi dzalika ing dalem konon-konon. Ra'aitu ahaqqal haqi haqqal muallimin. Lakin aujahu apa sih kampungnya? Oh, ada lakinnya sih.
Ra'aitu ahaqqal haqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimin. Ya ini pada nggak tahu ya. Jadi nanti kamu jangan kelihatan awam-awam banget. Belajar ilmu agama tuh berkembang. Enggak itu aja. Terutama orang yang cara berpikirnya orang tua adalah segala-galanya. Jangan mandek belajarnya. Harus lebih luas lagi. Ayah itu anugerah, ibu itu anugerah. Santri itu harus patuh, menurut, ta'zim, ikram sama kedua orang. Ayat Al-Quran banyak mengucapkan kata kuf saja dianggap durhaka. Wala taqul lahuma wa bil walidaini ihsan. Umuk. Makanya santri nggak boleh yang namanya lawan sama orang tua, memusuhi orang tua, berbeda pendapat kemudian debat sama orang tua. Disuruh harus nurut, kecuali apabila orang tua menyuruh pada dua perkara, kecuali apabila orang tua menyuruh pada sesuatu yang haram atau memerintahkan pada sesuatu yang menyuruh sesuatu yang haram atau melarang sesuatu yang wajib. Orang tua menyuruh anaknya untuk buka jilbab, anaknya nggak boleh nurut. Yang kedua, orang tuanya melarang sholat subuh, anaknya nggak boleh nurut. Sekali lagi ya, enggak boleh. Nah, karena itu kamu nanti kan jadi orang tua, ilmunya harus luas juga. Apalagi kamu sebagai orang tua punya niat besar untuk mondokin anaknya. Kamu nih orang tua, oke? Lalu kamu punya keinginan besar untuk memesantrenkan anak. Awas, hati-hati, nanti anak nih perkembangan ilmunya makin jauh, akan bisa jadi anak kamu menjadi calon ulama. Kamunya yang legowo ketika anak itu makin pinter, makin berkembang, makin hebat, makin bagus, ilmu agamanya makin bagus. Di mata orang awam, orang yang ilmu agamanya makin bagus dianggap aneh. Paham tuh? Ya, ulama itu kadang-kadang punya ilmu khusus. Innallaha ikhtassa bi'ilmin la taqdiru alaihi uqulul anbiya wal anbiya ikhtassa bi'ilmin la taqdiru alaihi uqulul awliya wal awliya ikhtassa bi'ilmin la taqdiru alaihi uqulul ulama wal ulama ikhtassa bi'ilmin la taqdiru alaihi uqulul ammah. Ulama itu punya ilmu khusus yang kadang-kadang orang awam nggak paham. Nah, sekarang kamu sebagai orang tua, lalu kamu mondokin anaknya, lama di pondoknya, makin pinter apa enggak? Kamunya berhenti, stuck, karena mikirin duit. Sementara anak kamu mikirin ilmu. Maka jangan heran kalau ada gelagat anak yang memang sedikit cukup aneh, kamu tanyakan. Emang kayak gitu nggak boleh? Tanya, nggak boleh. Oh, baru tahu. Emang dalam Islam begini, ya, harus begini. Itu jangan kamunya malah sok pinter. Sebagai orang tua, kamu tuh harus nurut sama orang tua ini. Wah, anaknya lebih pinter. Kewajiban anak betul nurut sama orang tua. Tapi orang tuanya, kamu sebagai orang tua harus tahu diri. Ngerti kan? Nih, emang harus ditutup mukanya. Imam Syafi'i harus. Kamu kayak teroris kelihatannya. Gak apa-apa. Mamanya malu sama tetangga. Ya kalau saya nggak malu, biarin aja tetangga ngomong. Ya, orang kalau masih mengikuti
Omongan orang lain kan berarti iman dan mentalnya masih rapuh. Masih rapuh kalau masih dengerin apa kata tetangga. Nah, terus ini nikahnya nanti yang gede, resepsinya nggak baik. Mahar yang berkah tuh mahar yang sedikit, resepsian biasa aja, yang beleh kambing saja. Yang penting berkah, yang penting sah. Kalau punya uang banyak tabung, modal pas coba mau pecel lele apa gitu. Ya lebih enak kan begitu, modal tuh warung Madura atau apa, bikin Indomaret apa, nggak usah resepsian lagi. Dalilnya ini, hadisnya ini, apalagi misalnya kita bikin panggung menghalangin orang jalan, zolim, kita nggak bawa berkah nih kan. Oh gitu ya nih. Orang tua harusnya banyak belajar sama anak, jangan gitu. Nanti kelihatan kayak orang kayak orang apa? Sementara anaknya ilmunya tinggi, pengen ngomong ke orang tua nggak berani, kan di pondok diajar. Meskipun beda pendapat sama orang tua, jangan melangkahin. Ada santri yang tak marahin sama aku, diomongin sama orang tua yang lawannya begini juga. Kamu tuh nggak pengen tau tuh, kayak kakak-kakak kamu tuh, kayak paman kamu tuh, kerjanya pakai dasi, pakai celana, sepatunya tentopel, mana pakai mobil. Anaknya ngomong gini, bolehkah saya punya cita-cita lebih tinggi daripada itu? Anaknya tuh bilang gitu, bolehkah saya pengen punya cita-cita lebih tinggi daripada itu? Apa cita-cita kamu? Pengen jadi ulama, mahir ilmu agama, bisa menjadi pusat pertanyaan banyak orang, manfaat untuk umat. Boleh kan saya pengen punya lebih tinggi daripada paman saya? Jadi ibunya ngebanding-bandingin paman dengan si anak. Kalau paman kamu udah kerja ini. Anaknya tuh lawannya tuh, saya pengen cita-citanya lebih daripada paman. Anaknya curhat ke Abi, dusun banget. Nah, jangan suka ngelawan begitu ya. Udah diem aja. Jangan banyak ngomong. Kalau depan orang tua jangan banyak ngomong. Dusun kita. Wala taqallahuma ufin wala tanharhuma. Bahkan wala tujadilhuma. Jangan ajak debat mereka. Meskipun kamu menilai orang tua saya awam, nggak ngerti apa-apa, sudah ngalah. Paham dong? Ngalah. Tapi tidak sekonyong-konyong kita harus mau juga. Ya. Artinya kadang-kadang perintah orang tua yang menyesatkan itu jangan sampai ditaati banget. Tapi tetap kita hormat kepada mereka berdua. Wasohibhuma wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala. Apa tuh ayatnya tuh? Ini nih. Wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilm. Terus fala tuti'huma. Tapi wasohib dunia ma'rufa. Ini jahadaki fi'il madi. Jahada ya, fi'il madi artinya dua ayat dan wa in jahada, dan kalau mereka berdua berusaha kepadamu ala antusyrika bi, agar kamu syirik dan menyekutukanku. Malai salaka bihi ilm, sesuatu yang memang kamu nggak paham dan nggak ngerti. Fala tuti'huma, fala tuti' mongko ojo naata sira, taat sira huma ing walidain. Wa sahib baturana sira huma ing walidain fid dunya, ing dalam dunya ma'rufan kelawan baik. Artinya gini nih,
Kalau orang tua berusaha menjauhkanmu dengan Allah, atau ini, kalau orang tua berusaha untuk membuatmu syirik kepadaku, jangan taati mereka. Tapi temani mereka berdua di dunia itu dengan baik. Paham nggak? Disuguhin, nanti sakit disuapin, capek dipijetin, tapi tetap saya tidak akan nurut sama ibu kalau ibu memberikan perintah kepada saya melanggar agama Islam. Karena Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna wallahu ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Banyak apal tuh, enak prinsip hidupnya tuh. La yu'minu ora beriman sapa ahadukum salah siji sira kabeh hatta akuna sehingga ono sapa ingsun wallahu lan Gusti Allah iku ahabba luwih demeni ilaihi maring ahad min walidihi saking wong tuae ahad wa waladihi lan anake ahad wan nasi ajma'in. Tidaklah seseorang dianggap beneran iman sampai aku lebih dicintai, Allah lebih dicintai oleh dia daripada ayahnya, daripada anaknya, daripada keluarga. Jadi orang tua, ayah, anak, ibu, nomor sekian. Yang pertama adalah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua, Allah dan Rasulullah lah yang menyuruh kalian berbakti sama orang tua. Sekarang ada respeknya nggak? Orang tua menyuruh kamu berbakti sama Allah atau Rasulullah? Belum tentu. Quran bilang orang-orang tua tuh baik. Jadi orang Quran dan hadis tuh selalu membranding orang tua kita. Paham? Kita tuh diajarin taat sama orang tua, diajarin sama Allah, diajarin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang dibalik, orang tua yang ngajarin kita taat kepada Allah enggak? Kan gitu. Rata-rata enggak? Rata-rata enggak. Pengen sholat, monggo, enggak sholat terserah. Pengen pacaran silakan, malah bagus katanya. Enggak pacaran terserah. Kok orang tua begitu? Artinya orang tua menjauhkan anak yang menjadi titipan dan amanah Allah kepada Allahnya sendiri. Salah gitu. Pas ya, orang tua kalian di Matolib tuh baik-baik. Abi nggak ngomongin orang tua kamu, orang tua kamu. Abi ngomongin kamu yang jadi calon orang tuh. Kamu kan paling punya suami kan, punya anak kan. Punya anak, punya suami, didik anaknya yang benar. Kalau anaknya kamu pondokin, lalu tiba-tiba anaknya pinter, alim, kamunya tuh jangan suka ngatur-ngatur yang enggak. Anaknya alim, pinter, tahu wali adol, tahu apa, dijodoh-jodohin, ini salah. Jadi kamu kelihatan kayak di mata anak. Ya justru kamu yang paling bijak, paling baik itu suka bertanya kepada anak tentang hukum. Nah, kalau istrinya meninggal, suami dapat berapa sih bagian waris? Nah, kalau hukum riba itu bagaimana sih? Nah, kalau misalnya kerja menjadi satpam di bank itu bagaimana sih? Nah, kalau tanya-tanya, jangan mentang-mentang kau tua, jangan mentang-mentang kamu itu lebih sepuh, menjadi kakak, menjadi paman, lalu anak kita mondok, diceramahin. Kamu gak pantas ceramahin, dia yang pantas ceramahin kan? Cuman dia itu penuh dengan adab. Pengen nyeramahin orang tua cuma gak berani. Terus sebenarnya banyak PR dia main ceramahin orang tua. Emang gak enakan aja kan begitu. Orang tua, Abi udah bilang berkali-kali, kalau ada santri melihat ibu dan ayahnya, ibunya nggak pakai kerudung, harap di dalam hatinya ada rasa kasihan. Tapi awas, jangan ceramahin dulu. Kalau bisa tetap bawa kerudung. Mah, itu mah, bawa dulu kerudungnya mah. Jangan, mah, anaknya mau saya lagi liburan, joget-joget TikTok. Goblok. Ini namanya anak santri nggak tahu diri. Jangan gitu, udah. Jangan debatin orang tua, nggak baik. Fahim tuh?
Aina. Bawa kerudung. Mau mana? Mau cantik nih kayaknya pakai kerudung. Belum, dia tidak cantik. Dosa nggak pakai kerudung. Jangan ngomong gitu. Tapi kalau dibiarin dosa. Kamu harus kasihin. Saya nggak mau masuk surga sendirian gitu loh. Nggak rame kan? Gelar tikernya nggak rame. Saya sendirian doang. Mama jebur neraka. Harus apa ya? Harus dikasih lah. Mama, papa ngomongin orang, kasihan nggak? Kasihan, riba kan namanya, ngefitnah, kasihan riba, makan riba, kasihan dosa. Yang hakullahu riba wa yurbis. Kalau kita melihat fenomena begitu tuh keder. Di satu sisi mereka orang tua kita, tapi di satu sisi kita kasihan sama mereka, salahnya terus-terusan. Jadi kalau pengen mondokin anak harus siap dari awal. Kita pengen mencari ilmu agama. Saya mau mondokin anak bukan hanya sekedar jadi soleh, bukan hanya sekedar akhlak yang baik, bukan hanya sekedar disiplin, bukan hanya sholat 5 waktu, tapi agar dia lebih ilmu daripada saya, lebih alim daripada saya. Pulang-pulang saya akan banyak mencari ilmu pada anak saya, gitu loh. Akhlak pasti dapat, adab pasti dapat, tapi kita niatkan begitu. Awas jangan sampai anak nurut sama Allah, nurut sama Rasulullah, tapi nggak nurut sama orang tua, lalu kita klaim durhaka. Salah. Kita gampang klaim, kan gampang klaim juga bukan akhlak yang baik. Begitu kan? Coba bayangin. Umi kan suruh jamiahan, ikut yasinan. Keliling. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Tak dulu. Maaf, aneh nggak mau sebagai suami Umi gitu-gituin. Apalagi saya tahu fakta dan ini berkali-kali terulang. Mereka majelis yasinan, majelis muludan ibu-ibu itu, ketika muludan selesai, amin selesai, lagi jabur-jabur, itu makan dagingnya orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dun. Langganan sudah. Apa artinya? Ngerasani ngomongin orang. Ngumpulin pahala banyak, ya Robbi Sholli, dihabisinya banyak. Paham kan begitu? Lah Umi suruh kumpul-kumpul di situ, tapi nggak apa. Diomongin yang nggak enak-enak. Oh dasar ini, nggak mau bersosial, biarin. Oh jangan nggak bersosial, selamat sendiri ya biar. Umi alhamdulillah sama sendiri, nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah hujim orang. Mau diklaim tidak bersosial tidak apa-apa. Yang penting jangan suka ngelakuin dosa. Itu aja sudah. Ada yang sampai bilang, oh itu mah durhaka namanya, itu mah berarti nggak mau akrab sama temen. Nanti kalau mati tetangga siapa yang mau nguburin? Astagfirullah. Ada siapa yang mau nguburin ya, manusia emang tetangga doang mau nguburin. Iya tetangga, alhamdulillah kalau mau peduli santri banyak teman-teman saya bang. Kewajiban muslim itu nguburin orang yang sudah meninggal. Ya itu tuh gara-gara Umi nggak mau kumpul-kumpul. Karena kumpul-kumpul dinilai di mata Abi banyak dosanya. Itu langsung mengklaim yang enggak dimusuhin dia. Lah mereka gimana ngajinya bener bang? Kok ada orang yang nggak mau ikut dimusuhin? Iya kan? Yang nggak jamaah banyak di masjid. Kenapa Anda nggak musuhin? Anak-anak pacaran tuh, anak-anak muda, kenapa orang tuanya nggak musuh? Kenapa Umi yang hanya tidak ngelakuin sesuatu yang sunnah kalian musuh? Dasarnya sih pengen kumpul-kumpul, pengen arisan. Paham ya? Nah, akhirnya ketika dijelaskan, oh gitu, iya. Jadi jangan dikit-dikit kita mengklaim orang sombong, apa jangan sombong gitu. Baru Abi ceramah apa baru pada paham, pada ngerti, pada apa. Ya banyak kejadian-kejadian di mana. Nah termasuk ini, itu ahaqqal haqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimin. Yang paling enak ngaji ini dari ini itu orang tuanya pada tahu. Kalau orang tuanya pada nggak tahu, nanti jadinya komplain sama guru. Apa artinya?
menurut Syekh Az-Zarnuji mengatakan ro'aitu, saya yang meyakini ahaqqal haqqi, yang paling mempunyai hak di atas rata-rata manusia, yang paling mempunyai hak adalah haqqul muallim, haknya seorang guru. Paham itu? Wa aujabahu hifdhan ala kulli muslim, dan yang paling wajib hak tersebut dijaga oleh setiap muslim. Kamu kalau pengen tahu ya, ini pedes mungkin. Abuka salas, bapakmu itu ada 3. 1, man walada, ayah kandung. 2, man zawwaja ibnatah, mertua. Yang ketiga, man 'allamak, ini baginda Nabi SAW. Man 'allamak, orang yang mengajarkan. Wa huwa afdaluhum, dan orang yang mengajarkanmu adalah orang tua terbaik. Guru itu berarti orang tua terbaik. Ya, Abi bukan begitu mengiklankan diri sebagai guru, enggak. Abi kalau dia nggak hormat nggak apa-apa, biasa aja. Nggak minta uang, nggak minta rokok, nggak minta apa. Cuman kamu kalau jadi wali santri nanti kan kamu punya anak. Kamu punya anak nih. Kamu mondokin anak. Kamu bilang begini sama anak, lebih nurutlah sama guru daripada sama ayah. Keren orang tua gitu, keren. Serius, Abi kagum banget sama orang tua begitu. Berangkat sama ke guru, minta maaf dulu. Terima kasih yang gede ke guru saya. Kalau guru nggak mau bolehin kamu pulang, jangan dulu. Tapi mak sendirian, biarkan mak sendirian. Hidup dan mati mak Allah yang nanggung. Kamu taat sama guru, tapi gak tega sebab biarin mak sendirian. Mak punya anak soleh seperti kamu yang taat sama guru aja udah bersyukur banget. Ingat nak, taati guru melebihi taat kamu kepada ayah dan ibu. Itu berarti orang tua yang ngerti agama. Kalau nggak ngerti agama begini, orang tua itu segala-galanya. Yang lahirin kamu tuh orang tua, yang sampai bersimpuh darah apa. Nah ini berarti belajar agama stuck sampai madrasah kelas 4. Paham nggak? Nggak belajar beginian. Dikira ilmu agama mentok. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Ditafsir dulu mbak. Ngerti ya? Perintah yang mana, larangan yang mana, ada yang melebihi orang tua nggak ada. Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pewarisnya Nabi, yaitu para ulama. Orang tua zaman dulu nurut sama kiai, udah jangan nurut sama bapak ibu, nurut sama kiai. Toh perintah ulama pasti. Ini perintah orang tua belum tentu perintahnya ulama, tapi perintahnya orang tua pasti maslahat untuk kedua orang tua. Nggak ada orang tua ngajar, ulama ngajarin durhaka sama orang tua, nggak pernah ada. Tapi kadang-kadang orang tuanya lupa nyuruh anaknya untuk taat sama ulama. Nah, wahifdun ala kulli mus, wallahu a'lam bishawab.